Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di blog saya. Terima kasih kawan-kawan atas waktu yang disediakan untuk menonton video-video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kawan-kawan dan bisa menambah ilmu serta inspirasi untuk kawan-kawan semua untuk lebih senang gitu melihat Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran, membaca ayat Al-Quran, dan khususnya lagi itu mengamalkan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam Al-Quran. Karena setiap manusia yang hidup itu dan semua problem yang dia alami dan bagaimana cara mengatasinya, semuanya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Tinggal seseorang itu mencari permasalahan yang cocok dengan dirinya di dalam Al-Quran itu. Dan 114 surat serta 30 juz Al-Quran itu sudah disediakan Tuhan di atas dunia ini. Kita tinggal mencari saja apa yang cocok jawabannya dengan problem kita itu. Nah, tidak perlu belajar banyak Al-Quran ya. Al-Quran ini hanya satu saja. Tidak ada dua dan juga tidak ada tiga. Hanya satu Al-Quran. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Nah ini sekarang Al-Quran itu sudah dibikin canggih. Ada lagi yang berwarna-warni gitu, dijelaskan panjang pendeknya sesuai dengan warnanya. Nah, saya tidak mengajarkan membaca Al-Quran, tapi saya di sini hanya membacakan terjemahan atau translate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dan semua itu saya lakukan sesuai dengan kemampuan saya saja. Jadi terlebih dan kurangnya saya minta maaf, karena hanya inilah kemampuan saya gitu. Dan setiap manusia yang memiliki ilmu itu, maka dia harus mengajarkan atau mengamalkan ilmunya itu selagi dia itu hidup, selagi matanya masih bisa melihat, dan selagi napasnya itu belum sampai di tenggorokan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di terjemahan sebelumnya di ayat yang berhubungan dengan para nabi dan rasul, dan mereka itu adalah orang yang disucikan Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, dan dijamin Tuhan dia akan masuk ke dalam surga. Dan itu sudah pasti, dan janji Tuhan itu pasti. Yang tidak pasti itu kita. Apakah kita ini akan masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka jahanam? Nah, itulah yang tidak pasti. Kita tidak bisa memilih antara surga dan neraka. Semua tergantung kepada Tuhan. Kita ini mau dicampakkan kemana? Apakah dicampakkan ke dalam surga atau dicampakkan ke dalam neraka? Dan menurut Al-Quran, surga dan neraka itu akan diperoleh oleh seseorang sesuai dengan amal ibadahnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang itu mendapatkan rahman dan rahimnya Allah. Nah, kalau orang itu tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah itu, dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Jadi intinya, buatlah Allah itu suka kepadamu. Nah, bagaimana caranya? Itulah yang harus kamu pikirkan. Nah, setelah kita itu nanti, ini taruhlah atau andaikan umpama misalkan kita ini masuk ke dalam surga. Ini sudah diceritakan Tuhan. Di dalam surga mereka bersandar di atas Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh membaca Al-Quran itu walaupun terjemahannya tanpa ta'uz dan basmalah. Dan saya lupa dan kemudian saya ulang kembali. Jadi di atas dunia ini tidak ada istilah terlambat. Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan di samping mereka
ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Sungguh inilah rezeki dari kami yang tidak ada habis-habisnya. 51, 52, 53, 54. Itulah tafsirnya tadi. Itulah terjemahannya. Nah, tafsirnya ini sesuai dengan ilmu saya juga. Di atas dunia ini banyak orang-orang hebat. Tapi salah satu orang yang hebat itu adalah orang yang mau memberikan ilmunya kepada orang lain. Dialah, kata Allah, orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itulah orang yang hebat. Dan semua kawan-kawan dimanapun berada harus menjadi orang hebat. Berikan ilmumu kepada orang lain, walaupun yang kamu tahu itu hanya satu ayat. Di dalam surga itu Allah menjanjikan setiap umat yang masuk ke dalam surga itu, ini kayaknya dikhususkan untuk laki-laki ya. Karena di sini dituliskan di dipan-dipan itu ada bidadari-bidadari. Nah, ini bukan sekali Tuhan menyebutkannya. Ada bidadari-bidadari yang redup pandangan matanya. Mungkin matanya sipit maksudnya ini. Dan itu merupakan rezeki dari Allah yang tidak pernah habis-habisnya atau tidak pernah terputus-putus. Ada juga dulu saya mendengar cerita di dalam surga itu seseorang itu akan diberikan sebuah rumah atau mungkin sebuah istana, dan di dalam sebuah rumah itu ada kamar-kamar, dan di dalam kamar itu ada 7 dipan. Satu kamar itu ada 7 dipan. Dan itu kamarnya sudah pasti besar. Tidak mungkin 7 dipan ditaruh di dalam kamar ukuran 2x4. Itu tidak mungkin. Itu pasti kamarnya gede. Nah, di setiap dipan-dipan tersebut bersandar atau berbaring di situ bidadari-bidadari. Nah, konon ceritanya itu bidadarinya itu satu dipan itu ada 7. Dipannya ada 7 dan setiap dipan itu ada 7 juga bidadarinya. Dan satu orang laki-laki masuk ke dalam rumah itu dinanti oleh 7 bidadari di satu dipan. Dan satu kamar itu ada 7 dipan. Nah, bagi kamu yang laki-laki itu bisa dibayangkan bagaimana nanti nikmat Tuhan itu diberikan kepadamu. Sulit untuk dibayangkan itu. Nah, itulah janji Tuhan sebagai rezeki untuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Dan janji Allah itu pasti, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, semua kalimat-kalimat itu dituliskan Allah di dalam Al-Quran di posisi yang acak. Nah, kisah Nabi, misalnya kisah Nabi Musa, atau kisah Nabi Isa, atau kisah Nabi Sulaiman, atau kisah Nabi Ibrahim, itu tidak ada ditaruh di satu halaman atau di 5 halaman ataupun di satu surat. Tidak ada. Semua kisah mereka itu dipindah-pindah dari Quran 1, Quran 1, pindah ke halaman 4, pindah ke Quran 7, pindah ke Quran 60. Nah, begitulah cara Tuhan itu memberikan ilmu kepada orang-orang dahulu, sehingga mereka itu menyusun Al-Quran itu juga dalam posisi yang acak. Sehingga kita apabila ingin mencari sesuatu yang kita butuhkan di atas dunia ini dan mengambil Al-Quran sebagai pedomannya, maka kita harus membaca Al-Quran itu secara keseluruhan. Baru nanti kita sortir mana yang cocok untuk kita. Setiap manusia itu memiliki problem yang berbeda. Tidak ada yang sama. Semuanya berbeda. Walaupun orang itu kembar, sama bentuk, sama wajahnya, tapi dia akan memiliki takdir yang berbeda. Bisa yang satu punya istri, belum punya anak. Yang satu lagi sudah punya istri, anaknya banyak.
Ada yang satu rezekinya bagus, ada yang satu lagi rezekinya nggak bagus. Nah, itu berarti orang itu memiliki problem yang berbeda. Nah, yang bisa mengatasi problem setiap manusia itu adalah Al-Quran. Maka disebutlah Al-Quran itu syifa. Oke kawan, terima kasih kawan atas waktunya untuk menonton video-video saya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu gitu dan pengetahuan. Bagi kawan-kawan yang suka dengan video saya ini, silakan dibagikan ke kawan-kawan lain. Mau di like silakan, mau di share juga silakan. Berbuat baik itu tidak harus disuruh. Jadi jangan sampai kita itu melakukan kebaikan karena merasa terpaksa. Segala sesuatu itu harus dilakukan dengan ikhlas dan sukarela. Itulah yang diajarkan oleh agama Islam dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.